Shalom, puji Tuhan, kasih Tuhan dimanapun berada. Yuk kita selalu mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik dan selalu baik. Dia memang Allah yang baik. Memang selamanya, untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu selalu baik. Dia memang Allah yang baik. Jadi apapun dalam kehidupan kita selalu diberikan hal yang baik. Tuhan tidak pernah memberikan hal yang buruk yang menimpa saudara dan saya, tetapi semuanya, segala sesuatunya Tuhan selalu memberikan yang baik, bahkan yang terbaik, karena Dia Papa yang di dunia aja, Papa kita yang Papa di bumi aja, ya kan, Papa manusia kita yang ada di muka bumi aja selalu memberikan hal yang baik. Nggak mungkin memberikan kita minta roti, dia memberikan batu. Kita minta makanan, dia memberikan sesuatu yang buruk. Enggak. Papa yang baik, Papa yang di bumi aja yang baik, bisa memberikan yang baik buat anak-anaknya. Apalagi, terlebih lagi, Papa kita yang di surga selalu memberikan segala sesuatu yang baik buat kita. Terus kalau jadi pertanyaannya, kalau hari ini saya mengalami kok begini ya, kok begini, kok ada hal-hal yang tidak baik, itu bukan pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu sekali lagi, itu bukan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Yang saya tahu, Tuhan Allah yang baik, Dia selalu memberikan yang terbaik. Kok bisa ngomong kayak gitu? Karena saya sendiri juga ngalamin, ya kan? Saya bisa bersaksi. Saya berani bersaksi, saya katakan bahwa Tuhan itu baik. Karena ya baik, memang baik. Dan karena yang terjadi dalam kehidupan saya selalu hal yang baik. Saya menikmati semua kebaikan Tuhan. Setiap hari saya menikmati kebaikan Tuhan. Setiap pagi saya bangun pagi, saya melihat ada kebaikan Tuhan. Saya bangun pagi dengan kondisi tubuh yang baik, dengan kondisi tubuh yang sehat, saya melihat, saya mengalami kebaikan Tuhan. Setiap hari aktivitas rutin saya, sehari-hari saya bekerja dan sebagainya. Saya bukan hamba Tuhan yang full time, tapi saya punya usaha, saya punya bisnis, istri saya juga punya usaha, punya bisnis, kami juga menjalankan bisnis usaha dan lain sebagainya. Aktivitas kami sehari-hari, saya melihat selalu ada campur tangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Lah itu, makanya saya bisa katakan bahwa Dia Allah yang baik, selalu memberikan yang baik. Saya nggak pernah mengalami hal-hal yang, ya maaf kata, orang bilang itu zaman sekarang cari duit susah, cari duit seret dan lain sebagainya. Tapi saya nggak pernah mengalami. Bukannya karena saya bilang gini, saya nggak mengalami, sombongnya, bukan. Tapi selalu ada aja berkat Tuhan, selalu ada aja. Bahasa Surabaya gitu, bilang gini, selalu ada aja, ono ai. Nah, itu karena Tuhan Allah yang baik. Jadi nggak pernah ngalamin hal-hal yang kurang baik. Terus kalau misalkan terjadi hal yang kurang baik, apakah nggak pernah Pak Nelson ngalami hal yang kurang baik itu? Katakan mungkin dalam hal segi apa? Pernah. Saya juga ngalamin, pernah. Istri saya harus masuk rumah sakit, dioperasi di tahun 2023 istri saya harus dioperasi di pergelangan tangannya. Itu pun bukan karena sebab yang besar yang harus gimana enggak, tapi kalau enggak dioperasi nanti dia enggak bisa beraktivitas. Nah, makanya harus dioperasi. Nah, ketika masuk rumah sakit, menjalani perawatan dan sebagainya, saya melihat walaupun dalam keadaan seperti itu, saya tetap melihat Tuhan Yesus itu baik. Di rumah sakit, saya berdua sama istri saya, ya kan, saya jagain dia 24 jam. Tuhan beri kesempatan kami berdua 24 jam. Selalu berdua, bukan cuma itu aja, saya bisa fokus bersama dengan istri saya, ngerawatin dia saat di rumah sakit dan sebagainya dan seterusnya. Dia tangannya habis dioperasi, nggak boleh kena air, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang satunya jarum infus, udah
dua tangannya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia membutuhkan 100% dari saya. Sehingga apa? Nah itu saya lihat kebaikan Tuhan. Dari sana saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya semakin cinta istri saya semakin mengasihi istri saya semakin bisa sayang sama dia. Dan istri saya juga bisa belajar melihat kebaikan suami, kebaikan Tuhan lewat suaminya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, satu hal akhirnya kami belajar, kami renungkan bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Jadi nggak ada yang nggak baik, sekalipun harus istri saya masuk rumah sakit tahun 2023, tahun 2024 masuk rumah sakit lagi dioperasi, bukan juga masalah yang besar. Tetapi kalau tidak dioperasi nantinya nggak bisa bebas beraktivitas, ya kan? Nggak bisa ini itu dan sebagainya, nggak enak, nggak nyaman. Akhirnya memutuskan saya sama istri saya udah operasi aja, dirawat dengan baik, ditangani dengan baik. Terjadi lagi 2024. Saya melihat segala sesuatunya semua campur tangan Tuhan. Yang tadi operasi, dokter mengira terjadi begini-begini, ternyata setelah dioperasi, dibedah, ternyata berbeda dengan faktanya, dengan sebelum dugaan sebelumnya, ternyata beda jauh. Nah, kenapa? Saya percaya itu namanya mujizat Tuhan. Harus lewat meja operasi sekalipun, harus melewati operasi sekalipun, tapi di dalam situ ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Tuhan ubahkan segala sesuatunya. Dan bukan cuma itu aja. Saya melihat semuanya pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. 2025 bulan, saya lupa, kalau nggak salah 2025 Januari, masih awal bulan, ngalamin hal yang sama lagi, harus dioperasi lagi, tangan yang satunya lagi, sebab yang lainnya. Saya cuma bilang sama istri saya, sudah dijalanin, mengucap syukur, nanti kita pasti melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Benar, kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, dalam segala aktivitas kegiatan kami sehari-hari, saya selalu melihat ada kebaikan Tuhan. Ayo, saya selalu bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya selalu bersaksi bahwa Dia memang Allah. Yesus itu Allah. Dia benar-benar Allah yang bisa menuntun saudara dan saya, yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Bukan cuma sekedar dongeng atau sebuah kitab yang ditulis oleh manusia, dikarang oleh manusia, fiktif. Enggak. Tetapi itu benar-benar cerita yang terjadi dari masa-masa, dari masa ke masa, dari sejarah demi sejarah, semua tertulis di situ. Dan semua perkataan-perkataan Allah ditulis di sana semua. Itu tuntunan hidup, pedoman hidup yang ditulis semua. Sehingga apa? Perkataan Allah sendiri ini membuat kita hidup. Perkataan-perkataan Allah ini yang membuat kuasa dalam hidup kita, yang terjadi kuasa dalam hidup kita, yang terjadi ada sesuatu hal yang mengubah kehidupan kita, yang tadinya nggak mungkin, yang tadinya mustahil. Tidak ada yang mustahil, tidak ada barang yang mustahil. Allah turut bekerja, Allah sendiri yang turut bekerja, dan Allah sendiri yang mengubah kehidupan kita. Perhatikan, oke. Nah, saya sampai lupa berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih. Kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terlalu yakin, terlalu percaya bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, selalu ada hubungan dengan Tuhan, selalu hidup di dalam kontrolnya Roh Kudus, mengalami hal-hal yang baik, selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Kami tetap hidup di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan pesan Tuhan. Taruh pada bibir lidah kami, hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh belajar di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke.
saya ingin sampaikan buat saat ini, yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Menjadi garam dunia dan terang dunia. Oke, puji Tuhan. Terlebih dahulu kita buka dalam firman Tuhan di Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Ayat 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ya, ketemu? Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, cepat aja. Perikopnya di situ garam dunia dan terang dunia. Saya pakai buat tema khotbah buat saat ini, judul khotbahnya garam dunia dan terang dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kamu, saudara dan saya adalah apa? Garam dunia. Oke, fix ya? Dikatakan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan bukan dihimbau menjadi garam dunia. Hendaklah kamu jadi garam dunia. Sepertilah, jadilah seperti garam dunia. Enggak. Tetapi sekali lagi dikatakan kamu adalah garam dunia. Oke, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan lagi? Gak ada yang bisa mengasinkan garamnya sendiri kalau sudah tawar, udah gak ada gunanya, udah gak bisa diasinin. Lagi, sudah gak bisa diasinin karena garam itu sendiri sifatnya asin. Jadi harus bisa membuat asin, mengeluarkan asin. Tetapi kalau sudah garam itu sudah tawar, tidak bisa mengeluarkan asin, tidak ada dari lain-lainnya bisa mengasinkan garam itu. Oke, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan perhatikan diinjak orang. Sudah nggak ada gunanya lagi. Yang 14, kamu adalah terang dunia. Sekali lagi katakan, bukan dihimbau, bukan diperintahkan, bukan disuruh, bukan diwajibkan dan sebagainya, enggak. Tetapi firman Tuhan mencatat, firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung itu enggak akan mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah, perhatikan ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini ada dua yang ditekankan, perumpamaan yang dibilang, yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini, kamu adalah yang pertama garam. Yang kedua adalah terang. Garam ini kalau sudah nggak asin lagi, sudah tawar, sudah nggak ada gunanya. Kita bisa bayangin kalau di rumah, istri kita, atau mama kita, orang tua kita, atau siapapun yang masak gitu ya kan. Ya katakanlah, oke, bikin rawon gitu kan, masak rawon. Kira-kira kalau kita masak rawon gitu kan, atau yang lain-lainnya, oke, contoh aja rawon, masak rawon, lupa gak dikasih garam, apa yang terjadi? Rasanya gimana? Hambar, ya kan? Kecuali orang yang punya sakit hipertensi. Orang punya hipertensi harus sedikit aja garamnya, atau kalau bisa ya tanpa garam sama sekali. Karena kalau sudah kena garam terlalu banyak, tensinya naik, ya kan, kira-kira katanya begitu. Oke, yang ingin saya bahas, garam ini sifatnya memberi rasa asin. Kalau nggak ada gunanya lagi, sudah nggak bisa memberi rasa asin, akhirnya nggak ada gunanya, dibuang. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, dikatakan engkau adalah garam dunia, harus bisa menjadi teladan. Dimanapun kita berada, kita menjadi pengaruh, kita berdampak pada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Mungkin ada sekitar kita, di lingkungan kita, mereka yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Mungkin di sekeliling kita, mereka yang hidupnya amburadul dan sebagainya, yang tidak hidup dalam kebenaran. Dengan keberadaan saudara dan saya ada di tempat itu,
bukan sebuah kebetulan. Sekali lagi tak kasih tahu, bukan kebetulan. Tirukan sama saya. Saya ada bukan kebetulan. Sekali lagi tirukan saya. Saya ada bukan kebetulan. Baik. Tetapi ada rencana Tuhan, ada maunya Tuhan, ada maksudnya Tuhan. Kita harus bisa memberi dampak. Kita harus bisa memberi pengaruh. Bukan keadaan dunia, bukan keadaan di tempat kerja kita, marketplace kita, di tempat kantor kita, dimanapun kita ada. Bukan kita yang jadi dipengaruhi. Mungkin orang-orang di sekitar kita atau teman-teman pada ngerokok. Saya dulu ngerokok. Bisa dibilang orang laki, wong lanang nek gak ngerokok, gak gentle. Ya kan? Kalau nggak ngerokok bukan laki namanya. Tak kasih tahu. Yang itu waria, yang setengah laki dan setengah perempuan yang jadi-jadian itu. Ya kan? Saya katakan mereka yang setengah laki, setengah perempuan, mereka ngerokok loh. Mereka ngerokok. Siapa bilang yang nggak ngerokok nggak gentle? Kalau nggak ngerokok Pak, saya nggak bisa dapat inspirasi. Kalau nggak ngerokok Pak, saya nggak bisa kerja. Saya nggak ngerokok Pak, saya rasanya nggak bergairah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Siapa bilang? Buktinya loh, saya hari ini, mulai dari saya ngerokok itu, saya mulai dari SMP kelas 2. SMP kelas 2 saya sudah belajar merokok. Dan mulai saya belajar dan akhirnya benar-benar saya bisa ngerokok. Di SMP kelas 3, masuk SMA tambah parah lagi. Bukan cuma sekedar belajar asal bisa. Di SMA sudah jagonya. Bahkan sudah pinter lihe, bukan cuma sekedar rokok. Akhirnya saya jatuh dalam yang lain-lainnya. Saya mengenal alkohol, saya mengenal ganja dan lain sebagainya dan sebagainya. Saya udah mengenal kayak dunia-dunia kayak begituan. Saya mengenal dunia gemerlap dugem. Saya ke diskotik, saya ke nightclub dan lain sebagainya. Siapa bilang kalau nggak ngerokok gak jantan? Akhirnya di tahun 2000, teringat saya tahun 2000, saya bertobat. Saya bertemu seorang hamba Tuhan, saya didoakan, dan waktu itu saya didoakan, hati saya hancur, saya buka hati, saya terima Tuhan Yesus. Saya butuh yang namanya satu pribadi untuk menuntun hidup saya. Sebelumnya, saya nggak takut Tuhan, saya nggak cinta Tuhan, saya cuma cinta pada diri saya sendiri, saya cuma yakin dan percaya pada diri saya sendiri. Bahwa semuanya duit. Kalau tanpa duit, nggak akan mungkin bisa apa-apa. Jadi duit itu jadi Tuhan saya. Pada waktu sebelum saya bertobat. Tahun 2000 saya bertobat, puji Tuhan, saya terima Tuhan Yesus, saya dipulihkan dan lain sebagainya, hati saya diperbarui, roh jiwa saya juga diperbarui, segala sesuatunya. Saya cinta mula-mula, mengasihi Tuhan, saya cari firman Tuhan dan sebagainya. Satu hal, yang tadinya saya terikat rokok, terikat alkohol, terikat narkoba ini itu dan sebagainya, terikat dengan dunia gemerlap dan sebagainya, nightclub dan sebagainya. Akhirnya saya lepas, saya tinggalkan semua. Bisa. Siapa bilang? Bisa. Nah, bukan cuma berbicara di situ aja, saya bisa lakukan. Tetapi mulai dari saat itu, saya baru sadar, saya baru ngerti, saya harus hidup di dalam cinta Tuhan, takut dan Tuhan. Setelah itu terus saya bertumbuh dan bertumbuh kerohanian saya, semakin bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Saya belajar firman Tuhan banyak, saya belajar firman Tuhan dan sebagainya. Waktu itu saya belum pelayanan, saya masih jadi jemaat aja. Banyak belajar firman Tuhan. Akhirnya saya baru sadar, saya harus menjadi garam. Saya lepaskan ini, itu, dan sebagainya. Di tengah teman-teman saya yang masih melakukan rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah yang kayak begituan, saya harus tetap jadi garam. Bukan saya terpengaruh, saya kembali merokok lagi, saya kembali alkohol lagi, saya kembali narkoba lagi. Enggak. Tetapi saya justru harus bisa mempengaruhi mereka.
Puji Tuhan. Saya punya teman yang dulu udah lama dari teman sekolah SMA, terus tiba-tiba ketemu lagi, sudah ketemu ini sudah di usia yang sudah cukup matang itu kan. Ternyata teman sekolah saya yang dulu dugem bareng, mabuk bareng, minum rokok dan sebagainya bareng, dia masih pakai. Saya dapat info dari istrinya, cerita bla 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 bla, dia masih pakai. Nah, sekali lagi perhatikan, ini sebuah kesaksian saya. Saya bicara menjadi garam. Singkat cerita, saya nasihati ini itu dan sebagainya. Suami istri dua-dua saya nasihati. Saya doakan, saya injilin, saya sampaikan firman Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Bukan cuma itu aja. Saya pendekatan sama dia, saya pendekatan dengan mereka karena kan teman sekolah yang lama, teman lama kan, teman sekolah. Jadi sehingga ya mereka enjoy, welcome sama saya, oke? Karena saking raket, ngobrol-ngobrol itu dan sebagainya, hubungannya jadi raket, saya tarik untuk datang ke gereja. Sekian lama, sekian waktu, puji Tuhan, tiba-tiba istrinya ngasih info, cerita sama istri saya. Ternyata dia ngambil komitmen mau meninggalkan narkobanya dan sebagainya. Ngomong sama istri saya, ya wis, puji Tuhan, ayo jadi istri harus bisa support juga. Diajak ke gereja, diajak berdoa, diajak baca firman. Jadi istri harus dukung terus suaminya, terus harus kasih semangat dan sebagainya dan sebagainya. Puji Tuhan. Hari ini dia jadi anak Tuhan yang rajin beribadah, rajin baca firman dan sebagainya. Ini kesaksian dari saya. Saya bisa menjadi garam. Bukan saya yang dipengaruhi. Saya kembali lagi ke masa lalu, masa yang dulu-dulu yang dan sebagainya. Enggak. Tetapi saya yang harus bisa menarik mereka. Saya yang harus bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kasih Tuhan buat kita semua. Ayo, tugas kita semua. Firman Tuhan katakan di sini, menjadi garam dunia dan terang dunia. Jadi terang dunia ini gimana sih? Yang namanya terang, itu nggak mungkin pelita. Ini kan bayangin ya, pelita gitu, dinyalain, terus ditaruh di bawah, disembunyikan. Nggak ada gunanya kan? Nggak ada gunanya. Terus yang benar, yang namanya pelita, kalau zaman dulu ya kan, ya, mungkin seumuran dengan saya, ada ngelamun istilahnya lampu templek gitu kan, ditempel dinding gitu, atau lampu Petromax, lampu strongking. Itu ditaruhnya di atas meja, ditaruh di atas lemari. Supaya apa? Seluruh ruangan ini terang. Kalau lampu mati, nyalain Petromax, nyalain lampu strongking, nyalain lampu template. Supaya apa? Nggak gelap, supaya terang. Kenapa? Kalau ketika ruangan ini terang, kita nggak takut. Bukan cuma itu aja, jalan itu bisa nyaman, nggak nabrak sana, nggak nabrak sini, nggak bikin kita jatuh. Nah, sama dalam kehidupan ini kita butuh terang. Terang ini adalah Yesus Kristus sendiri, dan terang itu adalah firman yang sudah telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan lewat Yesus Kristus dia naik ke surga, turun lagi kembali ke muka bumi berupa Roh Kudus. Hidup di dalam hidup kita, menerangi hidup anak-anak Tuhan. Ada Roh Kudus, ada terang Tuhan. Sampai sini, paham ya? Nah, lewat terang yang ada di dalam diri kita, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu Kristus Yesus yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ini kita bisa menularin, bisa memberi terang itu kepada orang lain di sekitar kita. Kita bisa ngajak orang lain untuk menikmati terang itu tadi. Jadi nggak dinikmati sendiri. Kita bisa menceritakan siapa Yesus itu, bagaimana kebaikan Yesus, bagaimana hidup di dalam campur tangan Yesus ada di dalam hidup kita, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita bisa ceritakan. Sekali lagi, bukan kita bercerita tentang Yesus aja, tetapi ketika kita selain berbicara terang itu, kita juga harus bisa menjadi teladan.
Orang itu tidak akan percaya kita menceritakan Yesus. Tapi kalau kita sendiri tidak mengalami Yesus, kita bisa bercerita Tuhan. Tapi kalau saudara nggak pernah mengalami Tuhan sendiri, orang nggak bakal percaya. Ayo, kalau ketika kita bercerita tentang Tuhan, kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kita hidup cinta Tuhan sendiri. Kita sendiri hidup takut akan Tuhan. Jangan cuma ngomong tok. Jangan cuma berteori aja, tetapi benar-benar hidup cinta Tuhan. Saya teringat, saya punya kenalan, saya punya teman, maaf ya, dia seorang pendoa. Pendoa, sekali lagi, pendoa. Yang namanya pendoa, yang katanya hubungannya sama Tuhan itu dekat. Yang katanya, luar biasa hidupnya. Tapi ketika dia hidup dalam perjalanannya, yang tadinya suaminya seorang kontraktor, jadi kontraktor suaminya. Lalu tiba-tiba saya dengar dari kiri kanan cerita, dan kenyataan benar, dimakan duitnya. Akhirnya utangnya besar, utangnya banyak. Dia bilang, uangku dimakan orang. Lah, ketika ketemu saya bilang, kok bisa dimakan orang? Duit ini kok bisa? Biasanya yang makan duit ini rayap, ya kan? Ini kok manusia, kok orang bisa makan duit, gitu kan? Nah, itu just kidding. Oke. Yang menjadi pertanyaannya saya, kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, apalagi ini seorang pendoa, itu pasti ada pimpinan Tuhan. Nggak sampai terjadi diakali, dibulusi orang, ditipu orang, nggak sampai akan terjadi. Nah, itu tadi, akhirnya kurang cerdik. Saya sampai pertanyakan, kamu pendoa kok bisa? Gitu loh, harusnya itu dilewatkan sama Tuhan. Sekali lagi, oke, secara perjalanan itu, terus tiba-tiba saya tahu karena dia bangkrut, terus sekarang kerja ikut orang. Oke, nggak masalah. Mau kerja sendiri sebagai kontraktor atau mau kerja ikut orang dan sebagainya. Singkat cerita, saya dapat kabar rumahnya ngontrak. Kontrak itu daerah Surabaya. Oke, setelah ngontrak sekian tahun, kontraknya habis. Rumah nggak punya, kontraknya habis. Ketika kontraknya habis, nggak ada duit untuk bayar kontrak, untuk ngontrak kembali itu nggak ada duit. Mana belum bayar duit sekolah anaknya, mana belum buat bayar untuk ngontrak rumah lagi, nggak ada duit. Lalu saya ngomong, sekali lagi, kamu ini pendoa, ya kan? Kamu ini pendoa. Lah, justru pendoa itu ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kok bisa-bisanya, kan gitu kan. Sekali lagi sorry, saya bukan menghakimi dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau kita hidup senantiasa cinta Tuhan, kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, sekali lagi saya katakan, selalu ada pertolongan Tuhan. Tidak akan pernah anak cucu orang benar itu sampai meminta-minta. Saya sering cerita, saya banyak kesaksian di sana-sini, saya cerita, saya selalu bilang, Tuhan Yesus itu baik. Saya sendiri juga mengalami Tuhan, sehingga saya bisa menceritakan siapa itu Tuhan, dan Tuhan Yesus itu baik. Saya mengalami hal-hal yang kayak begitu. Banyak hal sehingga saya bisa bagikan. Nah, sekali lagi, kita sebagai garam, kita harus bisa menjadi pengaruh buat orang-orang, dan terang, menuntun, membimbing orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum cinta Tuhan. Jangan kita yang terseret, bahkan kita terpengaruh dengan keadaan dunia. Keadaan dunia sekarang mau goncang-kancing, keuangan, ekonomi mau goncang-kancing, nggak peduli. Saudara punya Allah yang sanggup menolong saudara. Kerjaan sekarang seret, Pak. Bisnis sekarang, usaha semua pada seret. Kerjaan semua pada sepi. Semua pada bilang mau begini, mau begini. EGP, emang mau gua pikirin. EGP, emang mau gua pikirin. Kenapa? Karena aku punya Yesus Kristus, Dia Allah yang hidup selalu menyertai saudara dan saya.
Udah, selesai. Mau orang bilang apa, kita nggak terpengaruh. Mau kondisi keadaan yang gimana-gimana, nggak akan terpengaruh. Kita yang harus bisa mempengaruhi. Puji Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan, saya sekaligus bersaksi semuanya. Lewat pekerjaan saya, hidup selalu ditolong sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, bukan full time. Saya juga punya bisnis, saya punya usaha, saya selaku pelaku usaha, saya punya usaha, orang tua saya juga punya usaha, saya bahkan penerus dari usaha orang tua saya. Saya juga ngalamin, Pak Nelson ngomong gini enak, Pak Nelson kan pengkhotbah, khotbahnya di sana sini, khotbah di gereja, habis khotbah terima angpau. Siapa bilang? Tak kasih tahu. Orang-orang yang teman-teman yang kenal saya, mereka tahu sendiri gimana pelayanan saya. Saya pelayanan di kemana, saya pelayanan di mana, dan bagaimana pelayanan saya, karakter pelayanan saya. Mereka semua sudah tahu. Banyak teman-teman saya ngerti semua. Siapa bilang? Makanya saya part-time, saya kerja. Bukan saya hamba Tuhan yang full-time yang seperti itu. Enak Pak Nelson, khotbah di mana-mana terima angpau. Siapa bilang? Saya part-time. Lewat saya bisnis, lewat saya usaha, lewat saya bekerja. Saya dalam dunia usaha, dalam dunia dagang dan sebagainya. Lewat itu mensupport pelayanan saya. Itu mensupport pelayanan saya. Bukan saya mencari berkat di luar pelayanan. Justru sebaliknya, lewat saya bisnis, usaha, dagang, itu buat mensupport pelayanan saya. Terus gimana? Lewat pekerjaan yang saya kerjakan. Bukan nggak ada tantangan, banyak. Ada halangan, banyak. Tapi satu hal, saya punya lutut. Lutut saya taruh, tangan saya lipat, saya arahkan kepada surga. Selalu saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga ketika saya mengalami ada tantangan, ada problem, ada masalah, dan lain sebagainya, yang saya lihat, mata saya hanya tertuju bahwa ada Yesus yang selalu menolong hidup saya. Demikian juga hari-hari ini, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dikatakan firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Jangan terpengaruh dengan apapun yang terjadi. Mau bilang Indonesia gelap lah, mau bilang Indonesia mau apalah, dah nggak peduli. Namun satu hal, firman Tuhan yang menghidupi, yang memberi hidup buat saudara dan saya. Oke, yang setuju boleh katakan amin. Oke, saya nggak memperpanjang firman Tuhan. Ayo, di ayat 16 disitu dikatakan, demikianlah hendaknya, Matius pasal 5 ayat 16 yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di surga. Sehingga orang melihat, oh begitu ya anak Tuhan, oh luar biasa ya anak Tuhan, oh begitu ya ini teman saya, dia cinta Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan. Karakter kita, keadaan kita dan sebagainya bisa memberi mereka melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan kita ikut-ikutan, lemes, loyo, atau sumpek dan sebagainya, stres. Habis stres, lama-lama stroke. Habis stroke, lama-lama game over. Itu bukan anak Tuhan. Tapi anak Tuhan harus tetap semangat, tetap percaya, pasti ada pertolongan Tuhan, dan selalu ada pertolongan Tuhan. Bukan cuma berbicara pasti ada pertolongan Tuhan, dan pasti, bukan cuma semoga, bukan mugi-mugi, enggak, tapi pasti ada pertolongan Tuhan, dan selalu ada pertolongan Tuhan. Semangat. Oke, puji Tuhan. Ayo kita tunjukkan kepada siapapun juga, orang di sekitar kita, bahwa engkau selalu hidup di dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Yuk, kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ketika kami mengenali panggilan kami sebagai garam dan sebagai terang. Kami harus memberi garam
bisa mengharamin orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, dan kami harus bisa menularkan terang yang dari Tuhan, sehingga mereka semua melihat segala tindak tunduk kita, cara berpikir kita, lewat pekerjaan kita dan sebagainya, bahkan hidup di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri, istri dan suami, dan orang tua kepada anak-anaknya, dan anak-anak kepada orang tuanya, melihat semua ada terang Tuhan, melihat kita sebagai orang-orang Kristen yang bisa menjadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang-orang semuanya yang bisa melihat menjadi percaya bahwa Yesus Engkau Tuhan, Sang Juru Selamat. Engkau Yesus yang bukan cuma hanya disembah, tetapi yang bisa menuntun setiap kehidupan kita. Kalau hari ini Engkau selalu bisa menuntun kehidupan kita, apalagi besok. Di kehidupan yang akan datang, kami pun pasti akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa lewat firman-Mu, kami mengucap syukur, juga memberkati hamba-Mu, Pastor Sudarso, yang sudah menjadi berkat buat GAP Dutch, buat kami semua yang mendengarkan firman Tuhan lewat online dimanapun berada, menjadi berkat semuanya, keluarganya juga diberkati semuanya. Keluarga hamba-Mu Pak Sudarso jadi berkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selalu semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.